Halo semua, perkenalkan nama saya Agustini dengan NIM 18038420004. Hari ini kita akan membahas contoh soal dan pembahasan mengenai materi ruang sampel, peluang kejadian, dan aksioma peluang. Mari kita perhatikan contoh soalnya dengan baik ya. Baiklah, ayo kita memulai pembelajaran kita. Ayo kita mulai belajar. Nah, di sini kita akan belajar mengenai materi ruang sampel, peluang kejadian, dan aksioma peluang. Namun, khusus untuk kali ini kita akan membahas soal dan pembahasan. Namun, sebelumnya saya akan tunjukkan materinya untuk kilas balik kita. Nah, materinya sesuai dengan judulnya ada 3, yaitu ruang sampel, peluang kejadian, dan aksioma peluang. Nah, untuk ruang sampel, ini materinya. Boleh di-pause ya. Untuk peluang kejadian, ini materinya. Dan yang terakhir, aksioma peluang, ini materinya. Karena soal kita adalah fokusnya ke soal dan pembahasan, maka kita akan masuk ke soal dan pembahasan. Kita mulai. Contoh soal dan pembahasan untuk materi ruang sampel, peluang kejadian, dan aksioma peluang. Let's try. Nomor 1. Dua buah dadu sisi 6 dilemparkan sekali secara bersamaan. Hitunglah nilai peluang kejadian-kejadian berikut. Nah, ada 3 pertanyaan, yaitu kejadian munculnya mata dadu pertama 4, kejadian munculnya jumlah kedua mata dadu adalah bilangan genap. Yang ketiga adalah kejadian munculnya jumlah kedua mata dadu adalah bilangan prima. Ayo kita mulai membahasnya. Penyelesaian. Apa yang harus pertama kali kita lakukan? Sesuai dengan soalnya, yaitu diberikan 2 buah dadu yang dilempar secara bersamaan, maka kita akan menghitung ruang sampelnya untuk pertama kali. Ruang sampel percobaan pelemparan 2 buah dadu bersisi 6 dapat diselesaikan menggunakan tabel. Di sini dapat digambarkan bahwa ada dadu pertama dan ada dadu kedua yang dilempar secara bersamaan. Dadu pertama memiliki sisi 1-6 dan dadu kedua memiliki sisi 1-6. Jadi, ruang sampel yang bakal didapatkan dari percobaan 2 buah dadu adalah 11, 12, 13, sampai 66. Dapat dilihat pada tabel ini. Jadi, dari ruang sampel ini kita dapat menentukan anggota ruang sampel atau banyaknya anggota ruang sampel. Banyaknya anggota ruang sampel dapat kita tentukan dari NS. Anggota ruang sampel yaitu sebanyak 36. Nah, setelah kita mendapatkan apa sajakah anggota ruang sampelnya dan banyaknya anggota ruang sampel, maka kita dapat menyelesaikan soal pertama, yaitu kejadian munculnya mata dadu pertama 4. Yaitu kita bisa lihat dari tabel. Mata dadu pertama adalah 4, maka ada di baris yang ini. Bisa dilihat 41, 42, 43, 44, 45, 46. Jumlah kejadian yang muncul adalah 6. Sebanyak 6 buah, yaitu 41, 42, 43, 44, 45, 46. Jadi untuk menghitung peluangnya, kita dapat menggunakan rumus peluang. Rumus peluang sini ada rumus peluang sederhana, yaitu jumlah peluang kejadian sama dengan banyaknya kejadian per banyaknya ruang sampel. Nah, banyaknya kejadian yang akan muncul di A ini adalah 6. Sedangkan ruang sampelnya adalah 36 jumlah banyaknya. Maka 6 dibagi 36 sama dengan 1/6. Untuk yang B, kejadian munculnya jumlah kedua mata dadu adalah bilangan genap.
yang artinya jumlah yang ada di tabel ini setiap kotaknya harus berjumlah genap. Maka kita akan dapatkan yang berjumlah genap adalah 11 jika ditambahkan jumlahnya adalah 2. 13, 15, 22, 24, 26, 31, 33, 35, 42, 44, 46, 51, 53, 55, 62, 64, 66. Total ini adalah untuk anggota kejadian A yaitu sebanyak 18. Maka peluang kejadian muncul mata dadu yang berjumlah genap untuk keduanya adalah sama seperti rumus yang tadi. Kita dapat menghitungnya. NA-nya adalah 18 dan NS-nya adalah 36. Hasilnya adalah setengah. Lalu soal yang bagian C. Kejadian munculnya jumlah kedua mata dadu adalah bilangan prima. Bilangan prima yang kita tahu adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan seterusnya. Nah, untuk menghitungnya sama dengan kita dengan mencari jumlah kedua mata dadu bilangan genap. Namun yang membedakan ini adalah bilangan prima. Kita dapat temukan pada tabel bahwa yang jumlahnya mata dadunya hasilnya adalah bilangan prima yaitu 11, 12, 14, 16, 21, 23, 25, 32, 34, 41, 43, 52, 56, 61, dan 65. Total ini adalah 15 banyaknya. Maka peluang kejadian muncul jumlah mata dadu prima adalah 15 dibagi 36. Hasilnya yaitu 5/12. Kita lanjut soal nomor 2. Soal yang kedua yaitu dalam sebuah kotak berisi 9 kerang putih dan 6 kerang hitam. Jika dari kotak diambil secara acak, berapa nilai peluang yang terambil sebuah kerang putih, sebuah kerang hitam? Mari kita lihat pembahasannya. Seperti soal sebelumnya, untuk menyelesaikannya terlebih dahulu kita harus menentukan banyaknya anggota ruang sampel NS-nya. Dalam kotak seluruhnya terdapat 9 kerang putih ditambah 6 kerang hitam yang artinya total keseluruhan kerangnya adalah 15 kerang. Jadi banyaknya anggota ruang sampel S adalah 15. Maka untuk soal A, jika kerang putihnya ada 9, maka peluang terambil kerang putih, satu kerang putih yaitu 9/15. Sedangkan untuk yang B, peluang terambilnya satu kerang hitam jika kerang hitamnya ada 6, yaitu 6/15. Rumus peluang untuk mencari kerang putih dan kerang hitam ini sama seperti rumus soal nomor 1, yaitu PA NA per NS. Nomor 3. Dalam suatu keluarga memiliki 3 orang anak. 2 diantaranya adalah perempuan. Tentukanlah ruang sampelnya. Untuk menyelesaikannya, kita mengibaratkan P itu sebagai perempuan dan L itu sebagai laki-laki. Maka kemungkinan anak yang pertama yaitu laki-laki atau perempuan. Maka anak yang keduanya yaitu ada 4 kemungkinan, yaitu laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan. Jadi anak pertama laki-laki, anak kedua laki-laki, atau anak pertama laki-laki, anak kedua perempuan, atau anak pertama perempuan, anak kedua laki-laki, atau anak pertama perempuan, anak kedua juga perempuan. Nah, untuk anak ketiga, bisa terjadi sebanyak 8, yaitu LLL, LLP,
LPL, LPP, PLL, PLP, PPL, PPP. Nah, ruang sampel keseluruhan seperti yang tadi saya sebutkan ada 8 yang mewakili laki-laki dan perempuan. Nah, ruang sampel yang diantaranya adalah 2 perempuan. Kita akan mencari dari ruang sampel keseluruhan yang memiliki 2 diantaranya perempuan, yaitu ada LPP, PLP, PPL, dan PPP. Yang artinya ruang sampelnya yang memiliki 2 perempuan yaitu anak pertama laki-laki, anak kedua dan ketiga perempuan, anak pertama perempuan, anak kedua laki-laki, anak ketiga perempuan, anak pertama dan kedua perempuan, anak ketiga laki-laki, atau ketiganya perempuan. Jadi ruang sampel yang diantaranya dua perempuan adalah LPP, PLP, PPL, dan PPP. Sekian penjelasan dari saya tentang contoh soal dan penjelasan dari ruang sampel, peluang kejadian, dan aksioma peluang. Terima kasih.